Baik, kita teruskan ya ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kurang lebih nanti strukturnya mulai 3 dimensi gitu ya. Masih cantilever tapi 3 dimensi. Mudah-mudahan gambarnya cukup jelas ini. Struktur balok ke arah X, kemudian berbelok ke arah Z ini. Jadi kalau dilihat dari atas mestinya cuma begini aja. Gitu. Ini arah X, ini arah Z-nya gitu ya. Dengan penampang lingkaran. Tapi sebelum menghitung itu kita perlu berikan sedikit catatan dulu. Formula geser yang Anda pelajari di bab yang lalu, yang P kali Q sama dengan I kali B ini, hanya berlaku untuk penampang segi 4 atau penampang yang merupakan gabungan penampang segi 4. Ya, makanya di soal-soal kemarin adanya kalau nggak ini TI atau kombinasi dari penampang segi 4 ya. Begitu penampangnya bukan segi 4, formula ini nggak berlaku lagi karena gaya gesernya tidak mengikuti, tegangan gesernya tidak mengikuti gaya gesernya lagi. Jadi ini kalau ada geser ke sini, tegangan gesernya akan ngikut vertikal begitu. Kalau ini juga begitu, ada geser di sana, tegangan gesernya akan ngikut seperti itu. Tapi kalau penampangnya segitiga nggak begitu. Kalau ada V-nya seperti ini, gesernya bisa ke sana, ke situ, gitu ya. Jadi ini tidak kita ikut sertakan karena perilakunya berbeda. Nah, lingkaran juga demikian, ya. Kalau ada geser yang bekerja pada lingkaran, dia arah gesernya akan ngitar begitu. Dan formula ini, formula yang satu-satunya yang kita kenal untuk menghitung tegangan geser akibat gaya geser, itu hanya berlaku di ujung atas. Tapi kalau di ujung atas memang nggak ada gunanya ya, karena tegangan geser di sini nilainya 0 ya. Jadi ya mau berlaku mau enggak, tapi nilainya 0 gitu, nggak ada. Di ujung bawah juga demikian. Pakai formula ini pun hasilnya 0, jadi sudah tahu. Dan di diameter yang di tengah ini saja. Karena pas di tengah sini arahnya memang vertikal ke bawah, sama seperti gaya gesernya. Jadi formula ini hanya berlaku untuk titik-titik yang ada di situ. Ya. Nah, itu perlu kita coba hitung dulu, karena nanti kalau ini penampangnya lingkaran, akan kita perlukan ya. Jadi kalau gaya gesernya sih oke. Inersia lingkaran enggak? Inersia lingkaran itu berapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat inersia lingkaran? Dibagi berapa? Berapa? 64 D pangkat 4. Kalau pakai R? Kalau pakai R pangkat 4? Di per 4. Ya, R pangkat 4. Ini inersia. Lebar di sini berapa? Kan berlakunya hanya di sini. Kita perlu lebar. Lebarnya? Lebarnya ya D atau 2R. Jadi untuk lingkaran, di titik-titik yang di sini formula ini bisa dipakai, dan nilai-nilai yang dipakai seperti ini, Q-nya juga bisa langsung diturunkan karena memang cuma penampang ini saja, setengah lingkaran. Ya. Ini terhadap sumbu ini ya. Nah, mungkin ada perlu ini ya. Berapa jarak itu? Sentroidnya setengah lingkaran terhadap dasar. Nggak ada yang ingat? 4 R per 3Pi. Ya. Gitu, Anda bisa integrasikan gitulah. Jaraknya segitu, jadi Q-nya adalah luas ini. Luas ini apa? Nggak ingat juga. Pi R kuadrat per 2 kalikan ini ya. 4R per 3Pi. Pi-nya habis, R-nya pangkat 3. 2 per 3
R pangkat 3 ya. Kalau pakai diameter? Angkanya nggak 23 lagi. Kalau pakai diameter berapa nih? Kalau saya mau pakai D pangkat 3. 1/12. Ya. Jadi Q-nya mesti segini, 2/3 R pangkat 3, atau 1/12 D pangkat 3. Lebarnya 2R atau D, inersianya ini. Kalau begitu sekalian aja dihitung berapa nilainya. Gitu ya. Karena sudah pasti begini ya. Jadi taunya adalah V kalikan, pakai yang mana? Yang sama-sama R lah ya. 2/3 R pangkat 3 dibagi dengan 2R dan ini Pi/4 R pangkat 4. Berapa jadinya? R-nya ada 5 di sini, ada 3 di situ, tinggal R kuadrat. V-nya biar V aja. R-nya yang di atas habis, 2/3-nya pindah aja ke bawah kalau begitu. 3/2 dengan ini jadi 3. Gitu ya? Atau salah saya? Atau begini, saya mau di sini ada Pi-nya kan sendirian ya. Terus R pangkat 3 dengan R pangkat 5 ada R kuadrat. Nah, ada koefisien apa lagi? Yang tersisa? Angkanya tinggal. Ini adalah luas lingkaran. Ini gaya geser yang bekerja. Koefisiennya berapa? 3? 3 di sini? 4 di situ, gitu ya. Jadi tegangan geser di sini, di sembarang titik di diameternya lingkaran ini, besarnya segini. Anda tinggal masukkan berapa besar gaya gesernya nanti. Ini diameter lingkarannya. Atau ini luas malah ya, 4/3 V/A kalau mau begitu. Nah, kalau pipa, kalau penampangnya hollow begitu ya, bolong tengahnya, tinggal dikurangi saja ya. Kalau pipa kan yang ini kalau saya ganti pipa, atau di sana lah. I-nya jadinya Pi/64 D luar kurangi D dalam pangkat 4, atau Pi/4 R luar dikurangi R dalam pangkat 4. Semua begitu, nanti sampai sini Q-nya juga 2/3 R luar pangkat 3 dikurangi R dalam luar O, outer, inner pangkat 3, yang ini, atau 1/12 D outer pangkat 3 kurangi D inner pangkat 3. Nanti tinggal diteruskan ke sana, gitu ya. Karena luasnya jadi beda. Masukkan. Ya, jadi properti ini bisa Anda gunakan untuk mencari tegangan geser di posisi sentroidnya lingkaran. Nah, kalau gitu kita kembali ke sini. Ini contoh yang ketiga untuk struktur 3 dimensi ya. Ada balok cantilever yang tadinya dalam arah X. Ini kalau dilihat dari atas, sepanjang jarak tertentu, ini kasih aja ya. Katakan ini 2 meter, ini 2 meter, jadi 4 meter ke sana. Lalu ke sininya juga 2 meter misalnya. Ya. Ininya 2. Gitu. Lalu di ujung ini ada 2 gaya yang bekerja, satu vertikal, berarti dalam arah Y, dan satu dalam arah X. Ke sana, searah dengan sumbu X. 10 kilonewton, ini berapa? 8 kilonewton misalnya ya. Begitu. Dan kita diminta menggambarkan tegangan di potongan ini, potongan sejarak 2 meter dari tumpuan, di titik A itu yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau ini dilihat dari depan, A-nya ada di sini. Begitu. Dan B-nya ada di sini. Gitu ya. B-nya ada di bawah.
A-nya tepi kiri luar. Begitu. Ini bisa saya hapus ya, nanti kita ambil lagi aja angka-angkanya. Yang pertama kita lakukan adalah pasti mencari gaya dalam yang ada di sini. Dan ini strukturnya masih cantilever, meskipun berbelok ke segala arah begini. Artinya gaya-gaya ini bisa kita pindahkan langsung ke situ dengan mengikut sertakan momen-momen yang diakibatkannya nanti ya. Jadi yang begini bisa langsung tanpa harus nyari reaksi, lalu buat potongan lihat kiri, lihat kanan, dan sebagainya. Jadi saya tinggal gambarkan potong itu saja. Ini potongannya, ini titik A dan titik B-nya itu. Begitu, ini arah X, ini arah Y, ini arah Z. Gaya yang 8 ini bisa saya bawa ke sana. Arahnya arah sumbu X, jadi ini X-nya agak diperpanjang dikit. Jadi gayanya saya taruh di depan. Ini 8 kilonewton. Kalau 8-nya saya pindah ke sana, ada momen mengitari sumbu yang mana? 8 ini pindah ke situ. 8-nya pindah ke sini sebenarnya, pindah ke sumbu X. Jadi ada momen sebesar 8 kali 2 mengitari sumbu Y ya. Jadi momennya begini mestinya. Ya. Itu ke sana. Sebesar MY sama dengan 8 kali 2, 16 kilonewton meter. Selesai yang ini ya. Terus yang 10 saya juga bisa pindahkan ke sini. 10-nya pindah ke sini. Ada apa saja? Oh, nggak bisa terlalu kelihatan ya. Atau kelihatan nggak? Kalau 10-nya pindah ke sini, apa saja yang terjadi? Ada 2 momennya ya. Kalau gitu saya pindahkan bertahap deh. Sepuluhnya, harusnya nggak dihapus dulu. 10-nya saya pindahkan ke sini dulu. Dari sini ke sini. Kalau 10-nya pindah ke sini, perlu tambahan momen apa? Momen mengitari sumbu X ya. Jadi ada momen yang begini. Gitu. Keluar dari atas, keluar papan tulis, masuk lagi gitu ya. Kemudian dari sini ke sana, waktu dia dipindah ke sini 10 kilonewton, ada momen mengitari sumbu Z ya. Gitu, MZ. MX nilainya 10 kali 2, kebetulan jaraknya 2 semua. Ini MX 20 kilonewton. Dan MZ itu 10 kali 2 juga. Karena jarak ke sananya 2, 20 kilonewton. Oke. Ini semua adalah gaya-gaya dalam yang bekerja di penampang ini. 8 ini jadi gaya apa ini? Normal ya, atau aksial. 10 ini adalah gaya geser. MY ini ya momen mengitari sumbu Y. Akibatnya A tekan, B nggak kenapa-napa karena di tengah-tengah. MZ ini momen mengitari sumbu Z. Akibat momen ini B-nya dapat tekan, A-nya nggak dapat apa-apa karena di tengah, no. MX ini apa? Kalau di gaya dalam di sini. Apa? Tegangannya nanti geser. Gaya dalamnya apa? MX ini. Gaya dalam apa? Torsi dulu namanya ya. Karena ini kan bekerjanya di penampang ini, di sumbu penampang. Ini torsi. Jadi formula tegangan akibat masing-masing ini kita sudah punya. Ini aksial, 8 dibagi luas. Ini geser, VQ dibagi BI. Ini momen mestinya MY kalikan Z. Kalikan Z mestinya dibagi IY. Ini MZ, jadi MZ dikalikan Y dibagi IZ. Ini torsi, tegangannya T
T kali R atau C di situ jaraknya dibagi dengan J, inersia polar. Jadi bisa dihitung semua mestinya. Oke, kita hitung di titik A dulu. Yang mana? Nah, kalau begini, karena gaya dalamnya banyak, ada baiknya yang dikumpulkan berdasarkan gaya dalamnya. Kalau Anda sudah tahu yang mana yang mengakibatkan normal, yang mana yang mengakibatkan geser, bisa dijumlah-jumlah langsung semua. Tapi khawatirnya ada yang luput tidak terjumlahkan. Biasanya saran saya sih satu persatu aja. Akibat gaya normal dulu. Normal N-nya adalah minus 8 kilonewton ya, tekan maksudnya ya. Jadi sigma A sama sigma B sama aja kan ya. Karena normal efeknya sama di semua titik. Oh, diameternya belum disebutkan ya. Ini diameternya berapa lah? 100 mm aja ya. 100 mm. Jadi sigma A sama dengan sigma B sama dengan N per A ya. Dan itu nilainya adalah minus 8.000 dibagi dengan pi kali 100 kuadrat ya. Kegedean ya kayaknya ya. Kalau nggak saya kecilkan. Nah, 25. 10 aja deh. Jangan 100. Biar kita nggak terlalu kecil ininya. (25,5 megapascal). Oke ya, jadi baik A maupun B ada tekan 25,5 megapascal. Arahnya nanti dalam arah normal ini mestinya ya. Karena tekan semua, jadi arah X. Sigma X ya. Ini sama dengan sigma X. Agar nanti di penggambaran Anda tinggal kumpulkan mana yang sigma X, mana yang sigma Y, mana yang sigma Z, mana yang tau. Taunya nanti juga akan ada 2 barangkali ya. Atau ya akibat geser dan akibat torsi. Mana yang bisa dijumlahkan, mana yang cuma digambarkan saja. Oke, itu A dan B. Yang ininya sudah nggak perlu ya karena penampangnya sudah, ke dalamnya sudah kita peroleh. Setelah normal, yang mudah mungkin ini torsi dulu karena juga sama nilainya ya. Jadi berikutnya akibat torsi T yang sebesar 20 kilonewton meter. Ya, ini kilonewton meter ya. Taunya juga sama nilainya. Karena sama-sama di pinggir lingkaran ya. Itu tau yang terbesar. Hanya nanti yang beda itu arahnya. Ya. Kalau taunya begini, di A arah gesernya kemana? Muternya seperti ini. Di A arah gesernya kemana? Ke bawah ya, ikut sumbu Y. Di B ke sana, ikut sumbu Z negatif. Ya. Ini sumbu Y negatif, sana sumbu Z negatif. Jadi nanti untuk penggambarannya perlu diperhatikan itu. Tapi nilainya sih sama ya. Ini adalah T kalikan, ini kebetulan di luar jadi pakai C juga boleh. Per J. T-nya 20 kali 10 pangkat 6. C-nya jari-jari, separuhnya 5 ya. Dibagi dengan J-nya pi per 2. Kalau pi per 2 itu R ya, 5 pangkat 4. Gede banget. 20 kali
101 megapascal, 102. Ini kan MPa ya, giga jadinya. 10 atau saya yang salah ini. 20 kilonewton meter jadi newton milimeter, ininya 5. Oke. Pi per 25 pengaturan berapa? Yes, 101 kali 10 pangkat 3 gitu ya. MPa gitu ya. Jadi 101 gigapascal. Oh, jadi ini karena tadi mengecilkan ininya kekecilan, kita penampang apa biar normalnya lebih besar tegangannya tapi torsinya lebih besar lagi. Tapi nggak masalah, ini kan geser ya, geser dengan geser nanti. Oke. Ini sama. Nah, cuma nanti tau A itu adalah tau apa? Di A itu arahnya tadi ke bawah ya. Jadi tau X Y ya. Ini indeksnya yang pertama arah permukaannya, yang kedua arah dia sendiri ya. Tau B-nya, tau X, permukaannya tetap menghadap ke X, Z ya. Oke. Jadi nanti menggambarkannya harus di bidang ini. Harus di bidang XY untuk A, harus di bidang XZ untuk B. Lalu momen lentur ya. MY dulu, yang nilainya 16 kilonewton meter, sigma A 0 ya. Salah, B yang 0. Hanya ada. Ini mengitari sumbu Y begini, B-nya persis berada di garis netral mestinya. Jadi sigma A-nya itu adalah MY kalikan jaraknya, jari-jari ya. Oh, MY-nya tinggal masukkan 16 kali 10 pangkat 6 kalikan 5 dibagi dengan inersianya ini ya. Tapi pi per 4. Segini. Delapan satu kalau saya nggak salah ngitung ini. Oh, baginya 4. 162 ya. 163 kali 10 pangkat 3 MPa. Di A itu tekan ya. Tekan ya. Karena momennya begitu. Jadi sisi A kiri ini akan tekan. Kiri atau depan ini ya. Sebelah depan ini akan tekan. Oke. Ini adalah sigma X ya. Arahnya X. Jadi ini nanti bisa digabungkan dengan yang ini. Ini minus 163, ini juga minus 25, tinggal digabungkan. Tapi nggak kerasa karena itu ordernya yang 1.000, 100.000 yang cuma 25. Ya. Yang mana? Oh, iya ya, ini harusnya 5 ya. Oke. Ya, lumayan lah naik dikit. Naik 4 kalinya ya. Harusnya jadi 100. Koma tadi berapa? 9. Oke. Jadi udah akibat gaya normal, akibat torsi, satu lentur, ada satu lentur lagi yang MZ, dan terakhir geser.
MZ-nya 20 juga. Nah, MZ ini arahnya seperti ini, A-nya yang 0. Ini tadi sigma B-nya 0 ya. Ini di A-nya 0, di sigma B-nya yang 0 di sini karena di garis netral. Sedangkan akibat MZ, sigma A-nya yang 0. Sigma B-nya MZ-nya sendiri 20 kali 10 pangkat 6 kalikan 5 dibagi dengan inersianya sama seperti yang tadi. Segitu ya. Ini harusnya 2 kalinya yang itu. Ini dengan itu sama kan? Cuma inersianya jadi 2 kalinya. Jadi separohnya, jadi nilainya 2 kalinya ya. 202 gitu. MPa. Oke, terakhir akibat arahnya juga sigma X ya. Arahnya dalam arah X. Dan akibat V yang nilainya 10 kN. Gesernya vertikal begini. Di A ada, pakai formula yang tadi, 4/3 V dibagi luas. Di B-nya 0, karena tepi bawah ya. Jadi tau A-nya 4V per 3A tadi ya. Per 3PR kuadrat kan ya. Jadi ini 4 kali 10.000 dibagi 3 kali itu tadi. Pi kali 5 kuadrat. Ada yang udah ngitung? Ada yang ngitung? Um, 0,8 MPa gitu ya. Dan ini adalah tau dalam bidang X, Y ya. Bidangnya tetap menghadap ke X, arah gesernya Y. Oke. Nah, kalau kita mau menggambarkan tegangan di titik A, saya gambar di mana ya? Sini aja lah, ada space-nya sedikit. Kita lihat ada sigma X, ada tau, yang ini ada tau XY, X sama XY, sigma X lagi, tau XY lagi, ini 0. Jadi bidang XY cukup. Ya. Huruf yang muncul cuma X dan Y, nggak ada Z-nya untuk titik A. Ya. Jadi nggak perlu kubus. Digambarkan kubus pun nanti yang muncul cuma di bidang ini saja. Anda gambarkan 3 dimensi, ke arah depannya nggak ada tegangannya di A. Jadi kita cukup siapkan sumbu XY di sini dan sumbu Y-nya vertikal. Dalam arah X ada ini minus 101. Terus ini sigmanya 163.000. Nggak kerasa yang 101-nya, tapi yang jelas itu gabungan keduanya. Ini tekan, itu tekan, jadi dua-duanya tekan. Ini saya jumlahkan aja ya. 163 kali 10 pangkat 3 tambah 101,9. Untuk mengingatkan bahwa ini penjumlahan yang ini dengan yang itu, walaupun ordernya berbeda. Di sini sama. Ya. Dari situ nggak ada sigma X ya, 0. Ya. Oke. Gesernya ini tau XY, jadi di permukaan ini atau belakang ini. Kalau di sini karena torsi dia arahnya ke bawah ini ya. Yang 101 kali 10 pangkat 3 ini arahnya ke bawah. Yang ini juga tau XY arahnya ke bawah juga. Ini karena gesernya ke bawah. Jadi yang ini nilainya 101 kali 10 pangkat 3 ditambah 169,8. Yang lain-lainnya juga sama. Ini ke sana, ini ke situ,
Ini ke sini. Jadi ini adalah tegangan yang terjadi di titik A akibat gaya yang bekerja di ujung balok cantilever tadi. Ya. Gitu. Nah, di titik B ada sigma X, ada tau XZ, yang ini 0, ini sigma X, di sini dia 0 ya mestinya tadi ya, tau B sama dengan 0, karena dia ada di bawah. Jadi yang ada cuma sigma X dan tau XZ. Jadi kita perlu gambarkan tegangan titik B ini di bidang XZ. Bidang XZ kalau Anda gambar gini, kalau X-nya di sana, Z-nya sebelah mana? Ya jangan keluar, itu nggak bisa digambar kalau keluar. Sebelah mana X? Ke sini? Enggak, masa kalau X ke sini, Z-nya ke sini? Enggak, ini bidang XZ. Bidang XZ-nya ini, papan tulis ini. Jadi jangan, kita nggak buat perspektif. Kalau perspektif nanti jadinya kubus. Ya. Karena kan Y-nya nggak ada. Ya. Jadi nggak perlu kita masukkan. Z-nya mestinya di sini. Ya. Ya sumbu yang ini mestinya kan ya. Begitu. Oke, tinggal arahnya. Ini tekan, sama-sama tekan. Mana lagi tadi sigma? Di situ 0. Di sini dia apa? Tekan juga ya, MZ-nya begini. Tadi belum kita kasih catatan, ini tekan juga. Jadi minus dan minus. Yang ini artinya tekan, tegangannya ke sana dan ke sini. Nilainya 101,9 ditambah dengan ini 202 kali 10 pangkat 3. Lalu tau XZ nilainya 101, arahnya di B ini di bawah ya. Permukaannya ngadap ke Z, arahnya ke arah Z negatif ya. Jadi begini. Ini tau yang ini. Yang 101 dan udah cuma satu ya. Nggak ada yang lain, jadi ini aja. Yang ini 101 kali 10 pangkat 3 megapascal. Jadi kalau 3 dimensi Anda harus siapkan bidangnya ke sebelah mana dulu. Nanti besarnya kita taruh saja. Anda bisa jumlahkan di luar, atau kalau tidak satu persatu gambarkan di sini juga boleh. Ini tekan 101, gambar dulu. Itu tekan lagi mana tadi? Untuk yang B, tekan lagi 200, digambar lagi. Nanti kalau ada 2 tekan yang sama, baru Anda jumlahkan, atau tekan dan tarik Anda kurangkan satu sama lain. Bisa begitu. Nah, bab ini tuh hanya meminta Anda menggambarkan ini saja ya, untuk beraneka ragam struktur nanti.